satu AI ya kan, inisiatif tahun 2019 itu ini pengakuan ini suatu pengakuan dosa. Hai teman-teman, udah lama banget ya kita nggak orasi. Obrolan asik seputar SI. Salam High Touch with High Touch. Kenalin, nama aku Evi Novita Gultom. Aku selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2023 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan di sebelah sana nih ada teman aku juga dari HIMSI, yaitu Halo, nama aku Sylvia Melani Siregar dari Angkatan 2023. Halo Sil, gimana nih kabar kamu? Kabar aku baik banget, luar biasa deh. Kalau kabar kamu gimana ya? Puji Tuhan aku juga baik. Oke, sebelum jauh banget nih kita masuk orasi, mending kita sampaikan tema nggak sih? Tema kali ini adalah keluar dari zona nyaman. Nah, menurut kamu nih Sil, keluar dari zona nyaman tuh gimana sih? Kalau menurut aku, keluar dari zona nyaman itu diibaratkan sebagai permainan ya, level baru dari permainan. Nah, awalnya itu kita merasa takut, tapi seiring waktu kita beradaptasi, nanti itu kita bakal memiliki pertumbuhan yang lebih baik lagi. Kalau menurut kamu gimana, Evi? Nah, kalau aku keluar dari zona nyaman tuh kita nih udah di lingkup itu aja, tapi kita tuh takut untuk mengenal lingkungan baru gitu. Oke, jadi di tema kali ini kita kedatangan dua narasumber nih dari alumni Prodi Sistem Informasi Universitas Atmajaya Yogyakarta yang bernama Kak Yohanes Malvin Buntoro dan Kak Richard Gunawan. Nah, teman-teman, sebelum kita melihat nih kakak-kakak kita, lebih baik kita kenalin dulu nggak sih? Iya. Nah, pertama tuh ada Kak Yohanes Malvin Buntoro, biasa dipanggil dengan Kak Malvin. Aku bacain CV-nya dulu ya. Nah guys, jadi Kak Malvin ini pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi di tahun 2020 dan 2021. Dan Kak Malvin ini juga pernah jadi asisten dosen loh, keren banget. Yang pertama itu asisten dosen di mata kuliah Sistem Basis Data serta Proyek Analisis dan Desain Sistem Informasi. Dan yang kedua itu di mata kuliah Sistem Informasi berbasis web. Nah, Kak Malvin juga pernah bekerja di PT Arutala sebagai Project Manager dan Project Metaverse UAJaya sebagai Web Developer dan Expo Arsitek UAJaya 2022 sebagai Web Developer. Dan sekarang Kak Malvin bekerja menjadi Sistem Analis di Berijalan. Keren banget ya Kak Malvin. Nah, next di narasumber selanjutnya nih ada Kak Richard Gunawan. Kak Richard Gunawan ini juga pernah jadi asisten dosen loh. Yang pertama itu di mata kuliah Sistem Informasi berbasis web, lalu ada di Analisa Desain dan Sistem Informasi kursus proyek, dan yang terakhir yaitu di mata kuliah Spesifikasi atau Persyaratan Perangkat Lunak kursus teknik. Nah, Kak Richard juga pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan UAJaya Metaverse sebagai pengembang web serta anggota tim tata ruang. Dan yang terakhir, Kak Richard pernah magang di PT Arutala menjadi project manager dan artis 3G untuk pembuatan virtual gamelan Metaverse. Dan sekarang, Kak Richard menjadi 3G developer di AGCI atau Indomaret. Makin penasaran gak sih? Karena CV-nya tuh udah keren-keren banget, udah dari Asdos terus jadi pengembang web developer, itu keren banget sih menurutku. Nah, daripada lama-lama banget nih kita nunggu-nunggu siapa sih orangnya, mending kita undang aja nggak sih? Iya nih. Yuk kita panggil aja Kak Malvin dan Kak Richard. Silakan Kak. Oke, halo Kak, gimana nih kabarnya saat ini? Seperti biasa saja. Oh, biasa-biasa saja. Boleh. Kak Richard sendiri? Biasa aja. Oh, biasa aja. Oke, sesuai dengan temanya nih Kak, keluar dari zona nyaman. Nah, sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut nih, mungkin ada kita cerita-cerita dulu nggak sih tentang Kak Richard sama Kak Malvin? Asal dari mana sih Kak Richard dan Kak Malvin ini? Apa? Oh, asal. Iya, asal bener. Santai gue. Iya, santai. Pada tegang banget. Santai. Asalku dari Kalimantan Barat.
Tempatku di Putu Sibau. Nah, kalau Richard dari Kanada. Wah, jauh ya. Richard kan orang Kanada. Aku orang Jogja asli. Orang Jogja asli. Kayak entah benar atau tidak, nanti research kembali ya teman-teman. Terus tiba-tiba ada pop-up di sini. Benar. Boleh. Oke, nah jadi di sini Kak Richard tadi masih dari dalam Jogja ya kan Kak? Kalau Kak Malvin Ayo dari mana aku ayo? dari Kak dari luar Jogja. Nah boleh dong Kak, mungkin dari Kak Malvin dulu. Boleh ceritain gimana sih Kak kok bisa ke Jogja dan milih Universitas Atmajaya Yogyakarta? Ayo, kalau pertanyaannya adalah kenapa bisa ke Jogja dan kenapa bisa ke Atmajaya? Itu sebenarnya suatu kecelakaan yang indah kalau aku bilang. Gimana tuh Kak? Gimana? Boleh diceritakan? Atau kalah dari PTN juga? Wah. Biasa. Sebenarnya sih lebih ke arah ini ya. Yang kalau kalian tahu tempatku itu agak susah nih akses informasi. Dan internet juga masih rada susah tempatku. Jadi tuh aku cuma daftar ke yang datang brosurnya posisinya ke kampung. Ambillah aku daftar semua. Kebetulan yang pertama kali ngasih informasi itu Atmajaya. Makanya aku di sini bukan karena ada pilihan. Mohon maaf aku tidak ada riset, tapi setidaknya saya lulus. Wih, keren. Kalau Kak Richard sendiri, kenapa milih Atma? Well, Atma yang paling deket sih sebenarnya sama rumah. Oh, betul juga yang paling dekat. Terus kenapa sih bisa milih sistem informasi nih Kak? Oke. Siapa? Dia, aku. Keduanya. Oh, Kalau diriku sih awalnya ngelamarnya di TF, tapi masuknya ke sini. Oh, Atma second choice ya guys. oh tidak masalah. Ada yang nggak ngejauh sama sekali. Waduh, bahaya nih. Tuhan. Iya benar. Jalur langit. Siapa? Masuk dimanapun terserah deh. Yang penting gue mau kuliah. Betul. Nah Kak, ceritain juga dong gimana sih beradaptasi di lingkungan baru nih. Karena gimana ya, kita kan salah satunya Kak Malvin itu merantau ya dari Kalimantan ke Jogja. Siapa bilang? Tadi tuh kita di Kalimantan Barat. Jadi gimana Kak, harus beradaptasi di lingkungan baru gitu? So kalau beradaptasi dengan lingkungan baru tuh sebenarnya balik ke ini ya, balik ke pribadi kita masing-masing ya. Ya kalau misalnya ngomong masalah ini, kalau aku tanya kalian deh, kalian berdua nih. Oke, boleh. Kalau seandainya kalian tiba-tiba disuruh, besok kalian kuliah tapi kalian kuliahnya di Bandung. Terus kalian tiba-tiba berangkat tanpa persiapan. Terus kalau kalian, apakah kalian berdua ini itu bisa tiba-tiba langsung menyelesaikan diri di sana? Sebetulnya sih ya seperti yang kita tahu pada umumnya ya sudah pasti tidak gitu karena gimana ya lingkungan baru gitu. Nah, tapi ada patah yang bilang ala bisa karena terpaksa. Waduh, bukannya karena biasa ya? Tidak, karena terpaksa. Aku datang ke Jogja, itu aku benar-benar nggak tahu apa-apa nih masalah tentang Jogja nih posisinya. Datang belum ada kos, belum ada apa-apa. Pokoknya datang ya dulu. Datang dari bandara ke Atmajaya bawa koper. Oke. Nah, nanya dengan security, Mas ini penerimaan mahasiswa baru kapan ya? Masih 3 hari Pak. Lah, terus aku ngapain? Keliling Atmajaya bawa koper lah kemana tuh? Nyari koper. Ini kosan. Oke. Akhirnya dapat. Oke. Gitu. Jadi tuh aku benar-benar yang kalau kalian nanya gimana cara membiasakan diri, aku enggak. Aku terpaksa. Betul juga. Gitu. Kak Richard nih gimana? Kayak berpindah nih, salah satunya kan karena udah di Jogja ya. Berarti kita tanya tentang gimana pas dari SMA ke kuliah deh. Ya, atau mungkin beradaptasi dengan teman-teman yang dari suku-suku lain, dari Iya. tempat lain. Nah, Aneh sih sebenarnya. ada kenapa tuh Kak? Kalau mau lingkungan kan dalam pendidikan ya SMA sama kuliah aja udah beda ya pastinya. Kuliah kan juga udah pasti ya lebih untuk mempersiapkan diri kita untuk ke dunia kerja. Nah itu jelas pasti bedanya. Ya, itu jelas sama ya, terpaksa juga ya mau nggak mau ya. Aduh. Apalagi udah kenal sama yang ya, orang beragam macamnya orang itu. Nah kenal sama ini juga jadinya harus penyesuaian diri segala macam itu pastinya ya nggak gampang ya. Lama-lama nanti biasa sendiri sih, itu doang. Richard benci dengan aku di semester 1. Wah. Richard tuh benci dengan aku di semester 1. Waduh. Kenapa tuh? Boleh Richard ceritakan kenapa aku benci dengan Nah, aku? silakan. Oke, kan aku
mungkin kelihatan aku tipe orang yang bukan banyak ngomong ya. Nah, dengan dia ini kebalikannya, ya kan. Oh. Jadi aku ini mau nyoba ngomong sama dia pertamanya. Itu nggak bisa nyambung ya, dia ngomong apa. Ya, mungkin karena beda logat, beda apa yang dia dari Kalimantan, dari gitu. Oh iya, waktu dulu tuh logat ini kok masih ini ya? Ya masih kental Iya, banget. masih kental banget. Ya, aku coba ngomong tentang kita sama-sama main game ya, itu ya otomatis topiknya tentang game. Terus pas aku tanya, dia jelasin gamenya, aduh ini orang ngomong ngapes. Itu doang segininya, terus kayak dikit-dikit juga misalnya maju nih ke depan presentasi. Ini orang nih misalnya ngomong, tanya terus gitu kan. Jadinya tuh ini kalau orang udah ngomong sih udah susah kita hidup. Tanya itu Waduh. banyak gitu. Nah, kan itu nggak sekarang dia dulu gitu. Dulu. Tadi di lift masih bilang tuh, kenapa aku di sini ya? Masih bilang gitu. Waduh, bahaya nih. Kita skip dulu. Oke, lanjut nih Kak. Nah kan Kak, pertama kali datang ke Atma pasti ada PKKMB, UKM, FIR, terus ada inisiasi. Nah mungkin di inisiasi itu ada cerita-cerita lucu nggak sih? Atau mungkin kakak berdua nih cinlok gitu, ketemu teman yang lain, gimana tuh? Chat kamu atau aku chat? Waduh. Duluan aja chat, gak apa-apa. Dari sudut pandang penonton Nah dulu iya, deh. satu-satu. Dari sudut pandang penonton dulu deh. Aku nggak inget sih sebenarnya kamu dulu kenapa ya? Waktu itu tuh kan ada Yang maju itu kan? Iya, yang maju itu. Jadi kan waktu itu ini saja apa kayaknya masih sama ya di bawah situ ya? Masih. Masih sama gitu kan, ada kumpulan rame toh orang-orang iya. dari apa? Angkatan 19 toh. Semua ini kan semua prodi kan di situ. Nah, berdiri. Terus itu hari pertama, hari kedua toh? Aku rada lupa. Hari pertama sih ingatku. Apa hari kedua? Di hari kedua kan bilang, ada yang hafal jingle inisiasi nggak? Waduh. Sebelum kulanjutkan, dari sini panitia yang hafal dengan jingle inisiasinya yang tahun kalian, angkat tangan boleh. Duh. Aduh. Kelihatannya panitia nggak ada ya. Satu. Kedua, yang hafal sama tarian inisiasi, angkat tangan. Duh itu susah sih Kak. Agak Bisa agak sih, bisa setengah-setengah. sedikit lah. Mending panitia nggak ada di sama sekali ya. Panitia. Enggak. Jadi tuh di hari kedua tuh posisinya. Di hari kedua tuh pada saat ini teman-teman senior ya waktu itu ya, teman-teman senior bilang, ada yang bisa nggak ya nyanyi sambil joget? Oh. Ya kalau kalian lihat, mohon maaf banget untuk angkatan 18 ke atas, cuma jingle inisiasi tahun 2019 tuh aku boleh ngomong gitu nggak tau? Aku boleh ngomong gitu nggak sih? Aduh. Nggak, maksudnya gini, secara budget produksi itu jauh. Angkatan 2020 ke atas itu udah bagus sebenarnya. Yang angkatan 2019 itu bukannya jelek, tapi lebih ke arah waktu untuk buatnya kurang. Itu kelihatan soalnya. Dari mulai cut-cut yang kurang rapi, terus kayak juga penggunaan scene yang berulang gitu loh. Itu kelihatan banget. Mohon maaf lah. Mohon maaf. Tolong dimaafkan. Terus jadinya jujur. Jujur. Boleh. Nah, jadi tuh pada orang-orang tuh teman-teman, betul toh? Oh, jangan tiba-tiba betul toh. Nah, jadi tuh pada susah gitu untuk ngapalin karena bentukan tariannya juga kena blocking atau gimana gitu posisinya. Jadi susah dihafalin. Berhubung saya gabut ya. Oke. Kerjaanku di kosan cuma ngapalin itu doang. Oh. Jadi apa nih Kak? Jadi somehow hafal gitu loh. Terus maju di depan semua orang nih. Terus nyanyi sambil joget lancar di situ. Itu pengalaman paling memalukan dalam hidupku. Tapi somehow itu paling dikenang orang. Oh iya benar. Iya, dari situ apa ya? Kalian tahu istilah cringe nggak toh? Tahu. Nah, maksudnya itu kayak naik, perform, bodo amat, turun. Ada penyesalan tersendiri. Oh, Jujur iya aja. benar. Cuman hasilnya dari situ teman-teman dari dari prodi lain itu jadi kenal. Iya, benar. Oh, ini toh yang kemarin. Iya. Nggak perlu disebut, Nggak udah perlu tahu. disebut kan? Pengalaman buruk, iya lumayan. Tapi kamu iya.
Udah ngalah duluan. Udah ngalah duluan gitu loh. Bener, Tapi bener. setidaknya jadi dikenal orang gitu. Iya, iya. Mempermudah aku untuk apa ya istilahnya? Membuka topik gitu loh dengan orang-orang. Benar. Kalau dari POV-nya Kak Richard Iya, nih. Yang kamu lihat Kalau masalah inisiasi itu jujur aja nih ya, jujur banget ya. Aku paling gak suka inisiasi ya. sama. Kenapa tuh? Nah, ada yang setuju tuh. Aduh, sensor. Karena tuh banyak orang dan ya itu tadi ya dari SMA ke kuliah kan otomatis langsung harus nyesuaiin ini kan disuruh gini kan batin tuh kan ngapain juga gitu loh, ngapain ini nggak jelas banget. Nah sampai dia maju ini, aduh ini udah Nah, aku yang maju, teman-teman yang baris yang cringe. Ini salah satunya kayak aku udah bisa ngeliat dia ngapain dah. Makanya intinya pas dia maju tuh udahlah aku kayaknya mau pulang aja. Waduh, udah kebawa malunya nih. Ini orang terlewat pede gitu loh. Wow. Gak bisa aku lihat itu doang. Jadi lah panitia pada setuju aja. Waduh. Panitianya disensor ya, guys. ya jadi itu inisiasi menurutku aku nggak suka dan ya nggak aneh aja dah itu aja sih intinya nggak banyak yang kuliah di situ. Jujur-jujuran ya masalah inisiasi juga bilang suka nggak suka aku nggak suka gitu loh karena basically kan aku memang orang baru nih posisinya ya, orang baru gitu dan di tempat baru tuh kita ya nggak tahu apa-apa gitu loh nggak tahu gimana toh ini modelannya gimana cara bergaul gimana cara bersosialisasi ya pada dasarnya aku benci dengan manusia juga gitu loh sama kayak Richard juga sebenarnya gitu. Berarti tipe introvert gitu juga ya. Cuman karena udah dipaksa sama lingkungan tadi nah kita coba keluar. Ya benar. Oke, selanjutnya nih kan kalau misalnya Kak Malvin merantau ngekos kan. Ya. Nah, kalau pulang tuh kan biasanya kalau kita di asal sebelumnya ketemu sama orang tua, sama saudara. Nah, itu tuh pengalaman itu tuh apa sih Kak yang Kakak rasain awalnya sedih Kak atau malah biasa aja atau gimana? Bentar, maksudmu tuh pulang terus? Pulang ke kos gitu kan biasanya kan ada orang tua, ada saudara, ada homesick kakak gitu Kak. terus pas balik ke kos nggak ada siapa-siapa, Nggak cuman sepi. kayak udah kosong melopong, Oh. cuma sendirian gitu. Aku jujur, ini boleh jujur atau? Boleh. Pulang dari inisiasi, pulang dari kuliah gitu ke kos. This was great, damn it. Wow, Karena bebas. boleh. Iya benar sih, Karena benar juga. Karena bebas, di tempatnya gitu. Soalnya kan kalau di sana ya kita banyak inilah ya masih banyak yang oh ya orang tua bilang gini-gini. Gue sekarang bebas sih sendiri. Ngerasa homesick pernah nggak? Pernah. Yes. Itu jelas. Pasti. Tapi tidak di hari pertama juga. Gitu loh. Oh, iya, hari benar, pertama benar. ngerasa yes. Bebas gitu loh. Kalau Kak Richard gimana nih? Kalau aku baru ini ya Di kerjaan tuh. Iya, Ah, karena iya. kan kerjaan kan ke Jakarta dan ini kan baru pulang kan sekalian ngurusin ini kan. Oh. Nah, ya yang pertama tuh jelas karena lingkungan Jakarta kan beda banget sama Jogja. Itu jelas pas pertama tuh jelas homesick itu pasti. Nah, itu nggak enak banget ya, jelas nggak enak. Biasanya di rumah tuh ya ada keluarga gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba sendiri sepi. Kan. Ya itu doang sih homesick satu bulan lah itulah ngerasa nggak enak banget. Nggak enak Tapi Jakarta. lama-lama udah kebiasaan. Ya sekarang udah biasa sih. Berarti aku aneh ya? Tenang. Mungkin ada juga yang kayak gitu Kak. Kalau kalian berdua sendiri pantauan? Kalau iya. Gimana? Aku dari Kalimantan Utara awalnya tuh kayak sepi juga, nggak ada mama papa gitu, nggak ada kakak-kakak. Terus akhirnya wah bebas nih, tapi ya tetap juga ada aturan tersendiri gitu loh, kayak punya larangan sendiri. Sampai akhirnya pernah homesick, terus tuh kembali lagi happy homesick lagi gitu-gitu terus sih kalau aku. Kalau aku sih dari Medan ya Kak. Nah, kalau ngerasa homesick sih pas awal-awal kesini belum pernah ya Kak. Soalnya di sini aku pas awal ke Jogja tuh tinggal sama abang aku ada. Tapi bedanya ada abang sama ada orang tua tuh mungkin lebih strict dari abangnya. Iya. Jadi nggak boleh kesini, kamu tuh cewek nggak boleh gini. Jadi pas abang udah keluar dari Jogja jadi barulah di situ merasa yes nggak ada nih. Waduh, bahaya nih. Jadi yes nggak ada nih yang larang-larang aku nih.
begitu. Begitulah perasaannya Kak Malvin. Kalau ngerasa homesick sih mungkin kalau ngerasa capek ya Kak kuliah, ngerasa Kalau lagi capek, sakit Iya, gitu kan? tiba-tiba aduh. Duh, kangen mama nih, kangen papa. Kalau ada mama nih bisa nih. Ada yang ngurus nih Ada kalau yang sakit. ngurus. Benar-benar. Kalau- Oke, lanjut nih Kak. Jadi kan selama kuliah pastinya nggak cuma setahun doang ya kan Kak. Pasti ada hal-hal cerita-cerita sedih mungkin, lucu juga mungkin dari kelas. Apa tuh Kak? Boleh dong share-share cerita lucu, sedihnya. Lucu apaan? Cerita lucu tuh, definisi lucu tuh apa? Atau ya mungkin yang lebih Menurut cerita yang Kakak? lebih dikenang gitu Iya. selama kuliah. Kayaknya Richard bisa setuju dengan aku. Cerita lucu di perkuliahan itu nggak ada. Cerita memalukannya banyak. Oh, berarti kita lebih ke memalukan Iya. aja, nggak usah lucu yang memalukan ya. Cerita gimana ya kalau aku bilang selama di kuliah? Nanti ada ya, kuliah. Online terus kan? Betul. Juga ya, mahasiswa juga. Aduh. Aku kalau misalnya ini cerita lucu tuh mungkin nggak ada ya. Tapi cerita tuh banyak kejadian, either karena aku kena culture shock atau misalnya karena memang nggak biasa aja di lingkungan ini tuh. Pada banyak cerita-cerita yang kalau didengar tuh nih. Kenapa tuh Kak? Gini. Aku punya satu misi kemarin waktu datang pertama kali ke sini tuh pengen nyoba semua menu makanan dan minuman yang nggak ada di tempatku. Oke. Jalan-jalan lah aku muncullah dari mungkin yang memang asli Jogja apa toh? Udah. Terus apa lagi nih? Apalagi? Apalagi cuma kudu lagi. Orang Jogja asli. Nah, ya orang Jogja asli. Jogja orang kanan, Lanjut. orang kanan dari gua. Jadi kayak misalnya gudeg gitu-gitu kayak aku nggak pernah ngeliat nasi bakar tempatku. Gitu malah masih baru menurutku. Tiba-tiba aku ketemu satu nih minuman. Apa tuh? Degan. Pistol ya. Itu apa sih? Oh, es Nah, dia degan. nggak tahu. Dia Degan. Pistol. Wah. Tegang. Wah, apa ini? Oh, pesan. Ini nggak pernah ada. Iya, Kita pesan. benar-benar. Keluar es kelapa muda. Iya. Beda tempat, beda bahasa. Minum dengan penuh penyesalan. Es kelapa muda doang lagi. Nggak ada spesialnya gitu loh. Itu kalau misalnya pengalaman bodoh ya gitu-gitu posisinya. Terus kayak apa ya, pengalaman di sini tuh lebih banyak yang begitu modelnya. Lebih banyak kayak aku nggak tahu apa-apa nih. Kita coba aja dulu. Oh. Kalau Kak Richard, ini kan kerjanya di Jakarta tadi ya. Iya. Nah itu gimana tuh Kak? Cerita-cerita lucu atau? Di Jakarta. Iya. Oh, bukan. Jakarta ada cerita lucu ya? Nggak ada sih, Jakarta tuh ya cuman culture shock aja ya, Iya. kurang lebih ya. Kalau Jogja kan orangnya slow ya, Iya. slow aja, santai gitu kan. Sana tuh enggak, jadi kayak kamu tuh di sana tuh selalu diburu sama waktu, kayak dikejar terus. Itu yang shock lah sebenarnya awal-awal doang sih. Jadi bulan-bulan awal di sana tuh ya cuman isinya stres doang, udah gitu doang. Sekarang udah biasa sih. Atau mungkin ada nih cerita-cerita dari kakak, karena kan mahasiswa-mahasiswa tuh biasanya bilang kalau skripsian tuh susah, ribet. Nah, itu dia. Nanti kan kita ada skripsian juga. Iya, buat walaupun siap-siap. angkatan awal nih kan Iya. harus tahu Harus lah. tahu nih, apa. Apalagi buat yang semester 6 nih sekarang. Teman-teman yang mau skripsi, Ya. ini suatu pengakuan dosa dan saya terbuka kepada teman-teman. Ada mahasiswa yang mengerjakan skripsi cuma 25 halaman, 12 malahan, 12 halaman doang malahan. Betul toh, kamu ngeliat skripsi gue toh, 12 halaman. Waktu pengerjaan dari bab 1 sampai bab 5. Normalnya berapa menurut kalian? Kan kalau kita di 1 sampai 5. waktunya, iya. Total tuh habisin waktu seminggu, 3 hari nyari ide. Pengerjaan tuh kurang lebih cuma 2 minggu. Waduh. 2 minggu berapa? 2 minggu 5 hari. Kita kan ngerjainnya full AI. Hei, Waduh, beneran pengakuan dosa ini mah. Waduh. Lanjut dulu. Baik, pengerjaan tuh kurang lebih 2 minggu lebih, ya 2 minggu lebih hampir 3 minggu gitu pengerjaan untuk 5 bab itu. Dibantu AI ya kan, dibantu dosen. Wah, ya. Ya dibantu Ya dosen. pasti normal. AI gitu. Jadi tuh kalau kalian mau nanya skripsi susah enggak sebenarnya? Berarti tergantung preferensi lagi. Tergantung Preferensinya. referensi apa? Kita nggak pakai AI semua. Nah, itu dia berarti
dahbusnya AI guys. Untuk memudahkan tuh segala sesuatu udah disediakan Kita di mau AI. kita ngutip apa yang dikutip sama ini ya, sama beliau ya. Boleh sama dia. kerja pintar, bukan kerja keras. Kalau bisa nyuruh orang kenapa harus kita? Boleh. Tapi hati-hati juga guys. Plagiasi tuh Makanya pinter-pinternya. Nah, itu dia. Gini, masalah AI dan plagiasi. Masalah AI dan plagiasi. Terima kasih ke Richard. Terima kasih ke Richard. Richard punya cara untuk ngedeteksi AI ya waktu itu. Iya. Jadi itu kami dah coba duluan gitu sebelum kami masukkan ke Turnitin gitu loh. Coba dulu AI-nya berapa persen, terus dari konten plagiasinya berapa persen toh. Baru kami sama gitu loh. Oh. Aman. Keren. Di topik skripsi sebentar ya. Topik skripsi berapa halaman ya? Udah, tipis banget guys. Berapa? Bisa tekuk sampai. Berapa? 87. Wah. Waduh. Gitu lah ya. Ya sekitar itu Puluhan lah kali. Alah. Waduh. Sangat tipis ya. Oke, silakan Sil. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, nah Kak Malvi dan Kak Richard ini juga pernah beberapa kali jadi asdos ya kan Kak. Nah jadi boleh dong ceritain apa sih, gimana sih caranya biar bisa jadi asdos, apa motivasi Kakak gitu. Caranya jadi asdos. Duit. Daftar aja kan. Duit. Joe. Udah. Apa alasan jadi asdos? Duit udah. Jujur aja. Wah, aja ya. Sangat jujur ya guys. Ini kalian kenal aku, anaknya kenal aku bagus. Aku ngomong nggak di belakang cuy. Ngomong nggak di belakang, aku ngomong di depan. Oh iya. Alasan jadi asdos duit cuy. Udah sesimpel itu. Anaknya jadi asdos, oh jadi asdos. Lu yang nanjang. Wah, ini diajak nih. Waduh. Asdos kurang orang tuh kan aku. Duh, siapa nih asdos kurang orang? Kalau nggak ada nanti kamu kerjanya banyak. Chat, kamu jadi asdos atau aku spam kamu di Discord, Steam, WA dan lain. Dipaksa ya guys ya. Iya, benar. Kejadian apa tapi? Gimana perasaan Kak waktu tuh pas dipaksa gitu sama Kak Malvin? Ya gimana ya, ini soalnya kalau orang udah nge-spam itu ya, kalau belum tahu aja ya, itu annoying banget ya. Itu aja bestnya dah. Ya udah, Jadinya manut lah ya. daripada aku nggak bisa tidur malamnya, jadinya ya udahlah jadi asdos dia nggak apa-apa. Manut ya, lebih ke manut. Tapi gini, kita keluar topik sebentar. Oke. Sesudah jadi asdos ada yang kamu rasakan, ada benefit yang kamu rasakan nggak tapi? Duit. Sangat jujur ya guys ya. Keren. Aduh. Oke, lanjut nih Kak. Selama berkuliah di Atmani kan sebagai anak rantau pasti kayak dapat culture shock nih. Udah disinggung nih berapa kali tentang culture shock. Itu gimana sih Kak? Culture shocknya tuh apa? Terus gimana ngatasinya? Satu hot take yang bisa aku ambil, ini silakan berdebat dengan aku. Kalian tuh nggak perlu pakai mata angin untuk ngasih tahu arah, hai. Wah, waduh. Lah, Relate. di bandara, aku nanya, permisi mas, toilet di mana ya? Utara, Pak. Aduh. Habis utara mentok barat. Saya pengen kencing, posisinya disuruh mikir. Buka kompas, oh tidak. Cara paling benar, teman-teman yang datang ke Jogja dan tidak tahu mata angin, pura-pura jadi turis asing. Excuse me, sah, ya kan? Where is the toilet? Mereka bakal nunjuk dan nggak akan ngasih petunjuk. Mereka akan nunjuk secara jelas dan cuma akan bilang gini atau gini. Ya, Udah, aman. benar. Tips yang bagus. Ini juga ruangan RPB. Ada banner dengan mana deh? Aku lupa. Utara sama barat atau apa? Pada nggak ingat. Gak ingat. Gak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Iya. Kalian bisa sesimpel kasih ini tulisannya RPB 1, RPB 2 gitu loh. Come on, tidak usah mempersulit hidup orang lain. Tolong. Benar. Kalau Kak Richard nih, Kok ada? Apakah Anda ada argumen bertahan? Wahai Wah, orang iya Jogja? benar. Sebagai orang Jogja nih. Nggak ada ya. Budaya itu. Ya, nggak? Oh, Iya nggak? benar. Nggak tahu. Benar. Tapi Kak Richard sendiri ngerti ya Kak, utara, selatan. Kalau sini barat. biasanya ngomongnya apa? Jawanya ya Lor Kidul apa lah itu. Oh. Ya ngapain aku ngertiin anjir, yang aku tahu cuman kalau utara aku harus lihat dulu ada Gunung Merapinya di mana, itu dia. Aku udah ngertiin. ngerti.
ya udah wis good luck aja kata gitu ya. Waduh. Nggak ngerti sih, kanan Nggak ngerti kiri juga. itu buat yang ya udahlah. Bagi yang ngerti-ngerti Ya, aja ngerti-ngerti lah. aja. Iya, Gitu. Ada pesan-pesan nih untuk mahasiswa sistem informasi yang sekarang bahkan nanti adik-adik tingkat yang akan datang. Apaan? Pesan. Selanjutnya. Kan? Apaan? Ya aku ya itu, lempar aja dulu. Coba dulu aja. Coba dulu aja ya, Coba intinya ambil coba dulu resikonya aja. Lebih karena ini sih, jangan mikirin aduh sibuk, aduh gak ada waktu. Buat sibuk aja dulu. Ketika kamu udah cukup banyak kerjaan, sibuk sampai kamu gak ada waktu untuk istirahat dan tidur gitu, posisinya. Iya. Itu adalah saat dimana kamu tahu limit kamu di mana gitu. Iya. Benar. Kalau udah tahu limit kamu di mana, tambah kerjaan lagi anjir. Iya, benar. Biar cuan. Oh, betul. Tetap Cuan. utamanya tuh Cuan. Benar. Kalau Iya. Kak Richard gimana nih? Kalau menurutku sih, karena kan dulu SMA-nya kan beda ya aku ya. Kalau udah masuk ke sini tuh, yang penting diambil dulu, coba dulu kan ya. Masalah apa resikonya tuh pikir ntar aja kan. Jadi dia sering ngomong sih sebenarnya kan sama beliau. Beliau. Ya, coba dulu, nanti masalah pikir belakangan lah apa yang terjadi itu ntar aja. Yang penting tuh coba dulu. Terus ya di enjoy aja gitu. Soalnya kan kalau dulu kan apa tipikal yang pikiran banyak pikiran gitu. Kalau udah ini nanti gimana ya kalau misalnya aku daftar jadi hostess misalnya gitu. Ntar ngapain gini. Jadi gak yakin gitu loh. Ya, daripada gak yakin terus mending coba dulu aja gitu. Makanya itu aku jadi dulu agree sama dia itu ya karena Alah, aku berapa kali nolak kalau nggak aku kasih Iya. ultimatum juga aku nggak bakal daftar kan ya kemarin. ya memang Itu. nah itu pun kalau setelah kau ultimatum itu pun aku masih mikir gitu loh. Iya kan nama udah kemasukan udah nggak ada jalan Iya, mundur. masukin nama aku udah tuh. Oh. Tiba-tiba diwawancara. Ya, posisinya beliau juga kalau misalnya ada daftar asdos beliau mulai dari nomor 1, tapi namaku di nomor 0 yang di ray 1. Oh. Ini melangkahi yang pertama lah. Iya. Udah di atas yang pertama lah nih Kak Malvin ya ceritanya selama sebagai Konfirmasi ke mahasiswa. beliau wae. Ada beliau. Oke, terima kasih buat Kak Malvin dan Kak Richard yang udah meluangkan waktu kita nih di podcast kali ini. Di tema kali ini yang dikeluar dari zona nyaman udah dijelaskan banyak banget nih. Intinya tuh adalah nekat aja dulu ya guys. Oke, terima kasih juga Kak udah mau motivasi dan ngasih pesan-pesan nih buat anak-anak SI lainnya. Bahkan penonton-penonton mungkin ada yang di luar SI. Iya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak udah menonton. Dan yuk berani coba hal baru. Dan buat penonton semua jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dadah, thank you Kak.